apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku akan review film yang dimana menurut aku film ini sangat menegangkan dan juga menyedihkan loh. Jadi, film ini sedikit menceritakan tentang seorang anak yang ditipu oleh ibunya selama belasan tahun. Wow. Film ini berjudul Run 2020. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Film ini diawali dengan beberapa dokter yang sedang berjuang menyelamatkan seorang anak yang terlahir prematur. Dan terlihat juga seorang ibu yang sedang berdoa untuk keselamatan anaknya. Lalu, ibu itu pun dipanggil dan diperbolehkan untuk melihat anaknya. Untung saja anaknya selamat. Dan sang ibu itu pun bertanya kepada dokter, apakah anak saya bisa bertahan? Lalu, film pun beralih ke 17 tahun kemudian, di mana di sana terdapat perkumpulan orang tua yang sedang membahas tentang jenjang karir anak mereka. Di sana terlihat ada orang tua yang sedih karena ditinggal anaknya pergi kuliah. Dan mereka di sana saling mencurahkan isi hati mereka. Namun, ada seorang ibu yang bernama Diana malah merasakan sebaliknya. Dikarenakan anaknya yang sakit parah dari lahir dan yang membuatnya senang adalah ia bisa merawat dan membesarkannya hingga sekarang, kata Diana. Nah, Diana ini adalah si ibu yang dulu yang melahirkan anak prematur itu loh. Lalu, film pun beralih di sebuah rumah. Dan diperlihatkan di sana ada seorang anak remaja yang baru bangun tidur. Ia adalah Chloe Sherman, anaknya si Diana Sherman. Akan tetapi, si Chloe ini diperlihatkan mengidap berbagai penyakit seperti lumpuh, sering muntah-muntah, ruam di sekujur tubuhnya saat mandi, diabetes, dan juga ia harus menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Hal itu membuat ia sudah terbiasa dengan meminum berbagai macam obat-obatan dari ibunya. Namun, di balik semua itu, Chloe merupakan anak yang jenius loh, dan ia juga ingin berkuliah di universitas ternama. Tetapi setiap kali ia mendengar Abang Pos datang, ia sering mendapat kabar buruk dari ibunya jika ia ditolak di universitas itu. Hari pun menjelang malam saat Chloe mengecek diabetesnya dan menunjukkan kalau kadar gulanya menurun. Lalu, Diana pun memberikan Chloe memakan coklat, tetapi hanya sedikit saja. Dikarenakan Chloe anak yang jenius, ia mampu merakit robot dan lain-lain dan dibarengi dengan meminum obat. Nah, di saat Chloe sudah tidur, si ibu pun bersantai-santai di basement sambil menonton televisi. Keesokan harinya, saat Chloe belajar, ia pun mendengar ada suara mobil datang. Lalu ia menengok dan ternyata itu adalah ibunya yang baru saja datang dari berbelanja. Saat si ibu sedang menerima telepon dan menaruh belanjaannya di atas meja, si Chloe pun datang membongkar belanjaan ibunya untuk mengambil coklat. Namun, pada saat ia mengambil coklat, ia tak sengaja melihat ada obat yang bertuliskan nama ibunya. Sehingga membuat ia berpikir, apakah ibunya sedang sakit? Malam pun tiba dan saatnya Chloe minum obat. Tetapi ia pun terkejut. Kenapa obat yang tadi siang ia lihat atas nama ibunya malah diberikan kepada dirinya? Keesokan harinya, ia juga dibuat heran karena ia selalu mendapatkan obat yang sama seperti kemarin. Dan di saat ibunya sedang tidak ada, ia pun mengendap-endap sambil mengambil obat tersebut menggunakan robot pencopet yang ia ciptakan sendiri. Saat ia melihat obat itu, ia pun sangat terkejut. Pasalnya, sangat jelas sekali kalau di situ tercantum nama Chloe Sherman. Akan tetapi,
Chloe yang merupakan anak sangat jenius dan sangat jeli, ia pun mencoba merobek tempelan itu. Nah, ia pun sangat terkejut melihat ada nama ibunya, Diana Sherman, tercantum di sana. Malam pun tiba, lagi-lagi dia disuruh minum obat oleh ibunya. Chloe yang berpura-pura seolah-olah ia tidak tahu apa-apa, ia pun menerima dan meminum obat itu. Akan tetapi saat ibunya pergi, ia pun memuntahkan obat itu untuk mencari tahu sebenarnya obat ini obat apa sih? Saat tengah malam, Chloe pun mengendap-endap untuk turun ke bawah untuk membuka komputer. Dan ia mencoba men-searching nama obat itu. Namun saat dia mencoba membuka Google, ternyata internet di rumahnya itu mati. Saat ia sedang sibuk menatap layar komputer, ada sebuah kejanggalan, di mana terlihat seseorang yang sedang memperhatikannya dari jauh. Scene pun berubah pada pagi hari. Saat Chloe sedang muntah-muntah, ia tak sengaja mendengar ibunya sedang marah-marah. Chloe pun menghampirinya, dan ternyata si ibu sedang menelpon, menanyakan masalah internet yang mati. Chloe pun menjawab, "Oh, jadi itu loh penyebabnya." Lalu, ibunya pun menanyakan, "Dari mana kamu tahu kalau internetnya mati?" Dan ia pun jujur kalau ia kemarin malam mengendap-endap untuk membuka komputer dengan alasan keperluan belajarnya. Saat siang hari dan ibunya sedang berkebun di luar, Chloe pun mencoba menelpon salah satu farmasi untuk menanyakan tentang obat itu. Akan tetapi, farmasi itu mengenali ibunya. Seketika ia pun terkejut dan menutup telepon itu. Dan ia pun mencoba kembali menelepon beberapa nomor, akan tetapi ia pun tidak mendapat jawaban pasti. Karena takut ketahuan akan ibunya, ia pun menutup teleponnya. Pada saat makan siang, Chloe pun berencana untuk mengajak ibunya menonton bioskop, dan ibunya menyetujui permintaan Chloe. Lalu, ia pun bergegas mengambil obat-obatan yang tidak diminum dan ia simpan pada celengan babi imut itu. Setelah sampai di bioskop, mereka pun langsung menonton film. Tetapi, Chloe meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke toilet. Sebenarnya, si Chloe yang berbohong, dan ia pergi ke farmasi yang berada dekat dengan bioskop itu. Ia pun tergesa-gesa, dan sesampainya di dalam, ia melihat panjang sekali antrean. Dan ia yang memiliki keterbatasan meminta izin untuk memotong antrean. Lalu Chloe pun menanyakan tentang obat itu kepada petugas. Petugas yang mengetahui kalau obat itu adalah obat ibu Chloe mengatakan ini adalah privasi dan tidak boleh dikasih tahu sembarangan, kata petugas itu. Namun, Chloe yang tetap kekeh bertanya yang akhirnya membuat petugas itu memberitahunya kalau obat itu adalah obat yang tidak diperuntukkan untuk manusia, melainkan obat untuk anjing. Karena jika manusia yang minum, maka akan dibuat lumpuh, tegas petugas itu. Si Chloe yang mendengar itu pun dibuat terkejut bukan main. Ini ibu gue kok jahat amat ya? Tak diduga, si ibu pun menyuntikkan obat bius kepada Chloe. Ini ibu kok kayak mak lampir ya? Sesampainya mereka di rumah, si Chloe yang masih terbaring pingsan di kasur, sementara sang ibu yang tengah sibuk mencari cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Lalu, ia pun men-searching dan berencana untuk mengunjungi toko racun.
si Chloe yang sudah sadar berniat untuk kabur. Namun, setelah ia mencoba membuka pintu, ia pun telah dikunci oleh ibunya. Nah, dengan kejeniusannya, ia mencoba membuka pintu itu, dan ia berhasil membuka kuncinya. Akan tetapi, di balik pintu itu terdapat sebatang kayu yang menghadangi, sehingga ia pun gagal membuka pintu itu. Namun, ia tak kehabisan akal. Lalu, ia berencana untuk kabur lewat jendela. Tetapi sebelum itu, ia mencoba mengecek kadar gulanya dahulu, dan ia pun memakan sesuatu untuk mengumpulkan tenaganya. Setelah itu, ia pun mempersiapkan alat-alat untuk kabur, seperti solder, selimut, dan juga ia menampung air dalam mulutnya. Buat apa sih air yang di dalam mulutnya itu? Nah, ntar juga kalian akan tahu. Lalu ia pun keluar dari jendela kamarnya dan merangkak di atap menuju kamar ibunya. Sesampainya di jendela kamar ibunya, ia pun memanaskan soldernya lalu menancapkan di jendela dan menyemburkan air yang ada di dalam mulutnya itu lalu menggunakan selimut untuk menutupi belahan kaca. Wow, pintar sekali si Chloe itu ya. Baru saja ia sampai di kamar ibunya, asmanya malah kambuh. Dan parahnya lagi, ia lupa membawa obatnya, teman-teman. Oh my god. Sehingga dengan terpaksa ia harus kembali lagi ke kamarnya untuk mengambil obat asmanya itu. Udah capek-capek kabur lewat atap, terus sekarang harus kembali lagi ke kamar. Setelah itu, ia pun kembali berencana kabur menggunakan elevatornya. Akan tetapi, elevatornya sudah dirusak oleh ibunya yang sudah siaga agar Chloe tidak kabur. Kemudian, Chloe pun berencana merangkak turun dan mendorong elevatornya sehingga jatuh. Tetapi, malah dia yang terjatuh dan berdarah. Dan, anehnya lagi, sebuah keajaiban pun terjadi, yaitu kaki Chloe pun mampu untuk digerakkan lagi karena ia sudah lama tidak mengonsumsi obat dari ibunya itu. Lalu Chloe pun kabur menggunakan kursi rodanya. Saat di jalan, ia mendengar ada suara mobil datang. Lalu ia bersembunyi karena takut kalau itu adalah ibunya yang datang. Dan ternyata itu bukanlah ibunya, melainkan abang pos. Chloe pun buru-buru keluar untuk meminta pertolongan dan hampir saja Chloe tertabrak. Di waktu yang bersamaan, ibu Chloe pun sedang dalam perjalanan pulang. Dan abang pos yang berniat baik untuk menolong Chloe tiba-tiba dicegat oleh ibunya yang melihat hal tersebut. Sehingga membuat perdebatan di antara mereka pun terjadi. Nah, singkat cerita, si ibu pun berhasil membius mereka berdua dan membawa pulang Chloe. Scene pun beralih di sebuah basement di mana Chloe dikurung. Nah, setelah Chloe sadar, Chloe pun menemukan seluruh bukti kejahatan ibunya kepada dirinya selama 17 tahun terakhir ini. Nah lu, ketahuan lu, Mak. Di mana bukti-bukti tersebut ialah ia sebenarnya telah diterima di sebuah universitas. Dan ia pun menemukan foto waktu dia kecil kalau dia adalah anak normal. Dan juga ia melihat ada catatan kematian bernama Chloe dan mati setelah 2 jam kelahiran pada 17 tahun yang lalu. Kemudian lagi ada catatan kasus penculikan anak di rumah sakit tersebut. Nah lo, psikopat amat ini ibu. Tiba-tiba si Diana pun datang dan si Chloe yang takut karena hal itu langsung mundur dan berkata, "Kau bukanlah ibuku. Kaulah yang membuatku sakit selama ini dan membuatku lumpuh." Melihat Chloe yang menolak membuat si Diana sangat marah
dan membawa racikan obat-obatannya untuk disuntikan kepada Chloe. Chloe yang memohon agar ibunya tidak melakukan itu lagi, tetapi si Diana sudah seperti psikopat itu tetap akan menyuntikannya kepada Chloe. Chloe yang takut pun kabur dan mengunci pintu. Di sana ia menemukan obat racun dan berencana meminumnya. Nah, pada saat itu pun si Diana berhasil membuka pintu. Chloe yang melihat Diana sudah berhasil membuka pintu langsung meminum racun itu dan ia pun overdosis. Si Diana yang melihat Chloe yang sedang sekarat sangat sedih dan menangis terseduh-seduh lalu melarikan Chloe ke rumah sakit. Singkat cerita, Chloe yang sudah sadar di rumah sakit melihat ke arah Diana yang sedang memperhatikan dirinya dari balik kaca dengan tatapan yang sangat mengerikan. Hal itu membuat Chloe sangat takut dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meminta bantuan kepada perawat dengan memencet tombol. Lalu si perawat pun menoleh dan Chloe memberikan isyarat menggunakan matanya. Si perawat itu pun memberikan Chloe pulpen dan kertas. Nah, saat Chloe berusaha menulis, tiba-tiba alarm pun berbunyi yang membuat perawat itu harus pergi. Chloe yang sedang sendiri pada saat itu lalu dihampiri oleh Diana. Dan Diana mencabut semua peralatan Chloe lalu membawanya kabur. Tak lama kemudian, perawat yang kembali dan melihat catatan Chloe yang bertuliskan "Mam". Cepat-cepat, ia pun memberitahu pihak keamanan agar mencari mereka. Singkat cerita, mereka pun terkepung. Dan dengan sigap, tim keamanan melumpuhkan Diana. Lalu, Chloe pun selamat. Scene beralih ke 7 tahun kemudian. Chloe yang kini sudah beranjak dewasa dan sudah bisa sedikit berjalan, datang menemui ibunya di rumah sakit jiwa. Saat bertemu Diana, Chloe pun menceritakan kalau betapa bahagianya dia tanpa Diana. Dan seketika Chloe mengeluarkan obat dari mulutnya dan berkata, "Ibu, tolong buka mulutmu lebar-lebar ya." Sontak itu pun membuat Diana terkejut dan film pun selesai. Nah, sekian review film aku kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang dan aku lebih semangat bikin videonya. Oke, bye-bye.